ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar, dan bukan pada orang-orang kudus. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari kitab 1 Korintus 6. Tuhan Yesus memberkati. Ada dua perikop. Yang pertama, mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Yang kedua, nasihat terhadap pencabulan. Rasul Paulus melihat bahwa di antara jemaat Korintus terjadi perselisihan karena ingin mencari keadilan. Mereka mengusahakannya untuk membawa kepada orang-orang yang bukan di dalam Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan bahwa kalau ada perselisihan itu karena masing-masing menganggap dirinya benar, dan seharusnya mencari mediator dari orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang beriman, dan yang punya kewibawaan atau kemampuan untuk menjadi pendamai atau mediator. Ya. Dan semua kita harus mengingat bahwa hidup itu harus adil. Jangan mendatangkan kerugian terhadap yang lain. Ya. Harus takut akan Tuhan, sebab orang yang tidak adil, yang merugikan orang, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi pada akhirnya Allah adalah hakim yang adil. Ia akan menghakimi setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Kalau ada masalah, diusahakan bisa ada mediator dari orang yang takut akan Tuhan sebelum itu dibawa ke pengadilan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, hiduplah kita takut akan Tuhan, sehingga kita tidak mau menjadi sesat, cabul, menyembah berhala, penjina, banci, pemburit atau homoseksual, pencuri, kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu. Karena orang-orang seperti itu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi biarlah kita tahu, ingat bahwa hidup kita harus tambah hari tambah kudus karena disucikan oleh darah Kristus. Hargai pengorbanan Tuhan. Hiduplah adil, bijaksana dengan banyak orang. Selanjutnya mengenai nasihat tentang percabulan. Dikatakan bahwa tubuh itu untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk percabulan. Ya. Kalau kita hidup dalam percabulan berarti kita tidak takut akan Tuhan, tidak hormat kepada Tuhan. Ya. Dosa percabulan itu dosa terhadap diri sendiri. Padahal tubuh orang percaya adalah tempat kediaman Roh Kudus. Ya. Roh Kudus diberikan kepada orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sesudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita hidup dipimpin Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus, sebab kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar oleh pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di kayu salib. Sebab itu tubuh kita, hidup kita harus kudus, mulia bagi nama Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Hati-hati dengan pergaulan yang busuk, yang merusak. Hati-hati dengan tontonan dan bacaan kita. Tuhan tolong kita supaya kita hidup kudus di hadapan Tuhan dan dapat mencari keadilan, hidup adil bagi sesama. Tuhan dipermuliakan. Amin.